Ini melihat seorang gadis yang berdiri di pintu gerbong kereta api, yang kemudian sadar kalau pemuda ini memandanginya, lalu mulai mendekatinya dan berkata, "Bisakah kau menahan berat tubuhku?" Pemuda ini bingung dengan maksud si gadis, yang kemudian mulai melepaskan selendang dari lehernya dan mengikatkannya di pinggangnya, lalu melemparkan ujung selendang dan mulai mengeluarkan tubuhnya dari gerbong kereta sembari membentangkan kedua tangannya dan merasakan sensasi luar biasa. Melihat hal ini, pemuda ini segera memegang erat selendang tersebut dan ikut keluar dari gerbong kereta dan bergantung memandangi wajah cantik sang gadis, yang tanpa gadis ini sadari kalau pemuda ini sedang menatapi wajahnya yang sedang merasakan sensasi terbang layaknya seekor burung, dan kemudian sadar kalau wajah pemuda ini berada tepat di depan wajahnya sembari memperkenalkan diri kepadanya, yang kemudian melihat yang semakin mendekat dan menarik si pemuda ini kembali masuk ke dalam gerbong kereta dan tetap saja memandangi dan terpesona dengan dirinya, hingga akhirnya kereta pun tiba dan pemuda ini turun dari kereta untuk mencari si gadis di antara kerumunan para penumpang, lalu berteriak mencari dirinya, membuat semua penumpang menoleh melihat dirinya. Namun gadis ini tetap saja cuek terhadapnya. Pemuda ini tak menyerah begitu saja melihat gadis ini menaiki sebuah bus sekolah. Pemuda ini segera menaiki bus sekolah di belakangnya dan meminta pak supir untuk segera menyusulnya hingga sampai di sebuah persimpangan dan bus mereka berhenti bersebelahan. Pemuda ini mencoba untuk turun, namun sebuah mobil menghalanginya, membuat pemuda ini tak bisa turun menyusulnya. Kemudian melalui jendela, pemuda ini mencoba memanggil si gadis, namun gadis ini tak bisa mendengar apa yang dikatakannya, dan mereka pun mulai melakukan komunikasi dengan menulis kata-kata pada kaca mobil yang telah mereka embuni. Namun sayang, pertemuan mereka hari itu akhirnya terpisah oleh bus yang mereka tumpangi berbelok berlawanan arah. Akankah takdir mempertemukan mereka kembali? Saksikan pada next episode hanya di Snack Video ya guys. Gadis ini ketinggalan kereta api, kemudian duduk dengan kecewa bersama ikan kesayangannya, lalu menggambar emot sedih pada sebuah dinding untuk sedikit mengobati kesedihannya, lalu ia pergi. Keesokan harinya, pemuda ini sedang menunggu kereta api datang dan melihat coretan pada dinding, lalu mengambil arang dan merubah gambar tersebut menjadi seorang gadis yang ceria dan tersenyum lebar, lalu pergi. Keesokan harinya, gadis ini pergi membeli bunga dan melihat gambarnya tempo hari telah berubah, lalu dia penasaran dan menuliskan tanda tanya di sebelahnya. Namun pemuda ini datang lagi dan merubah gambar si gadis menjadi seorang anak laki-laki ceria yang sedang memegang balon dan kembali pergi, dan mereka terus saja menambah gambar tersebut hingga akhirnya pemuda ini menuliskan hari dan waktu mengajaknya untuk bertemu. Namun ketika gadis ini tiba, dia melihat dinding yang mulai dicat ulang oleh petugas dan belum sempat melihat pesan dari si pemuda, dan takdir kembali tak mempertemukan mereka berdua. Sementara pemuda ini mendapatkan panggilan untuk meramalkan anak orang terkaya di India yang tinggal di Eropa. Lalu mereka bertemu dan pemuda ini mulai melakukan pekerjaannya, kemudian mulai membaca garis tangan pria ini dengan teliti dan menerawang semua kejadian di masa depan melalui garis tangannya, lalu berkata kalau pria ini punya ambisi untuk menjadi seorang politisi. Namun dari apa yang dibacanya, seberapa besar usahanya untuk menjadi seorang politisi, ia tak akan pernah berhasil dan akan tetap sukses menjadi seorang pengusaha saja, membuat pria ini menyanggah semua ramalannya dan memintanya membaca ulang. Namun pemuda ini berkata kalau dia tak pernah mengulang apa yang sudah dibacanya, tapi pria ini memintanya berbohong ke ayahnya agar dia bisa menjadi seorang politisi dan menelpon sang ayah agar si pemuda mengatakannya langsung kepadanya. Namun pemuda ini malah berkata ke ayahnya kalau anaknya tak akan pernah menjadi seorang politisi dan meninggalkan mereka pergi. Kita lanjut next episode hanya di Snack Video ya guys. Pemuda ini dibuntuti oleh sekelompok orang dan mulai mempercepat langkah kakinya, lalu mulai berlari sementara orang-orang ini mulai mengejarnya. Lalu dia memborong semua dagangan dan melemparkan semua barang tersebut ke para pengejarnya dan kembali berlari sementara orang-orang ini terus saja mengejarnya. Lalu mengambil skateboard dari seorang bocah dan lari menggunakannya, meluncur di antara padatnya lalu lintas dan berhasil melompat menghindari sebuah mobil dan kembali ke atas papan skateboard. Namun sayang, sebuah bis datang dan menabrak si pemuda. Dengan langkah tertatih dan bersimbah darah, pemuda ini mendatangi sebuah rumah sakit dan berjalan mencari ruang IGD untuk mendapatkan pertolongan, dan ternyata dia bertemu dengan si gadis yang selama ini dicarinya, lalu berkata akhirnya takdir mempertemukan mereka berdua dan jatuh terkulai lemas di pelukannya. Kepala rumah sakit yang memeriksa keadaan pasien baru mengetahui kalau profesi pemuda ini adalah seorang peramal garis tangan dan menanyakan siapakah dokter yang menanganinya. Tiba-tiba pemuda ini terbangun dan memanggil nama si gadis dokter yang merawatnya.
pamannya, mengatakan kalau cintanya ditolak oleh si gadis dan dia jatuh tertabrak ambulan, membuat sang paman langsung meminta agar dokter tersebut yang merupakan keponakannya sendiri dipanggil menghadapnya. Seorang dokter, teman si gadis datang mengingatkan si pemuda kalau sudah berapa banyak pria yang mencoba melamar si gadis, namun dia tak tertarik dengan cinta dan pernikahan. Namun pemuda ini malah memeluknya dan kegirangan, mengatakan kalau gadis seperti itulah yang sedang dicarinya, membuat teman si gadis menganggap pemuda ini sudah gila dan meninggalkannya pergi. Tak lama kemudian, gadis ini datang dan dengan nada kesal bertanya mengapa pemuda ini beralasan kalau dia hampir mati karena dirinya. Namun pemuda ini beralasan kalau dia hanya melatih dirinya untuk menghadapi kematian, lalu mulai bersandiwara memperagakan mati bersama teman pasiennya dan membuat pasien lainnya terhibur dengan apa yang diperagakannya. Namun tiba-tiba seorang pasien yang sudah tua mulai kesusahan bernapas, membuat gadis ini menjadi panik dan mulai melakukan pertolongan terhadapnya. Namun kemudian Pak tua ini membuka matanya dan tersenyum, mengatakan kalau dia juga sedang latihan mati seperti si pemuda, membuat gadis ini semakin kesal dan pergi. Lanjut next part hanya di Snack Video. Tiba-tiba gadis ini tercekik lalu berteriak sembari mengangkat sisirnya ke atas dan menusukkan di dadanya dan kembali menekannya, membuat gadis ini mengerang kesakitan. Lalu kemudian dia jatuh terkulai lemas di lantai. Kemudian gadis ini pun mati. Tak lama berselang, neneknya datang memanggilnya. Gadis ini membuka matanya sementara sang nenek menanyakan apa yang dilakukannya. Gadis ini berkata kalau dia sedang latihan mati, namun neneknya bilang kalau dialah yang akan membunuhnya jika tak segera bangun. Gadis ini berkata kalau dia hanya bercanda dan langsung memeluk sang nenek. Rupanya gadis ini mulai terkesan dengan si pemuda dan ikut memperagakan latihan mati seperti yang pernah dilakukannya. Dan secara diam-diam gadis ini mulai memandangi si pemuda yang juga sadar dengan perhatian dari sang gadis, yang kemudian lari karena ketahuan. Tanpa ragu pemuda ini mencoba mengejarnya dan menemukan si gadis di ruangan rawat inap. Gadis ini berkata ke si pemuda agar untuk tidak bertingkah aneh di depan semua pasien. Melihat semua pasien dan juga dokter jaga memandangi mereka, pemuda ini malahan menarik tirai rumah sakit dan menutupi tubuh mereka, mengatakan kalau sekarang tak ada lagi yang melihat mereka. Gadis ini berkata kalau dia tak tertarik dengan hubungan cinta dan orang yang mencintainya akan mati seperti kisah Romeo dan Juliet. Pemuda ini berkata kalau dia tak memiliki garis tangan yang mengindikasikan kehidupan cinta dan hanya ingin menghabiskan waktu bersamanya tanpa terikat hubungan cinta. Dan besok tepat jam 10 pemuda ini akan menunggunya di luar rumah sakit, dan apabila si gadis tak datang maka ia akan menghilang selamanya dari kehidupan si gadis. Gadis ini bertanya apa yang akan dilakukannya jika ia datang. Sembari berbisik ke si gadis, pemuda ini berkata kalau dia akan menciumnya, membuat gadis ini terkejut dengan apa yang dikatakan oleh si pemuda dan membuat semua orang ikut tegang mendengarnya. Lalu pemuda ini pergi dan akan menunggunya besok hari. Dan keesokan harinya gadis ini datang sementara si pemuda sudah menunggu dengan sepeda motornya. Kemudian mereka pun pergi bersama dan pemuda ini menepati janjinya dengan memberikan ciuman ke tangan si gadis. Dan semenjak hari itu, hari-hari mereka lalui bersama di setiap saat yang tanpa mereka sadari benih-benih cinta mulai muncul di antara mereka berdua. Bagaimanakah kelanjutan kisah kedekatan mereka berdua? Lanjut next episode hanya di Snack Video ya guys.